Wah, bentar lagi tanggal cantik. 33 bakal ada promo. Asik, belanja baju baru ah. Sesekali manjain diri gak apa-apa kali ya. Tapi gimana ya? Bentar lagi kan harus persiapan beli jas lab buat keperluan kuliah. Ah, gampang deh. Yang penting gaya dulu ya kan? Stop. Siapa di antara kalian yang kayak begini? Tahukah kalian, dikutip dari databox.katadata.co.id, mayoritas konsumen yang bertransaksi e-commerce terbesar dari usia 18-25 tahun, yaitu sebesar 36%, dengan mayoritas berbelanja rata-rata 3 kali dalam 1 bulannya. Yang mengejutkannya, 48% dari mereka membelanjakan uang mereka untuk hobi. Waduh, jadi gimana ya cara membedakan kebutuhan dan keinginan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani hari untuk teman-teman sekalian yang tak pernah berhenti untuk tetap mengisi hari dengan hal-hal positif. Semoga tetap semangat dan apa yang kalian lakukan bisa bermanfaat bagi diri kalian di kemudian hari. Kalian pernahkah dilema menyusun prioritas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan? Tentu kita semua tahu harus bijak dalam memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Tapi hati-hati, awas terjebak. Jangan memenuhi keinginan yang berkedok kebutuhan juga. Jadi apa sih perbedaannya? Menurut Philip Kotler, seorang pakar di bidang pemasaran menyebutkan, kebutuhan adalah keinginan insan atas barang atau jasa yang perlu dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sementara keinginan adalah kebutuhan yang dibuat oleh budaya dan kepribadian individu itu sendiri. Gimana? Sampai sini sudah bisa membedakan? Singkatnya, jika dianalogikan, needs adalah kebutuhan murni, sementara wants adalah kebutuhan semu. Tapi hati-hati, kebutuhan bisa menjadi keinginan apabila menjurus pada satu keinginan yang memberikan kepuasan pada individu tersebut. Wah, menarik ya. Mungkin singkatnya bisa kita lihat di contoh pembukaan tadi. Dilema Andre memilih membeli baju untuk gaya atau membeli baju untuk keperluan kuliahnya. Mudah bukan? Tapi kenapa ya di zaman sekarang budaya hedonisme menjamur, banyak orang-orang yang terjebak pada kebutuhan semu. Jadi gimana sih cara supaya tidak terjebak pada keinginan berkedok kebutuhan di era hedonisme? Jadi, hedonisme sendiri berasal dari kata Latin hedone yang berarti kesenangan. Hedonisme juga berarti pandangan yang menganggap kesenangan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Mudahnya mengakses informasi menjadikan kita mudah dalam bertransaksi secara digital. Hal ini juga mendorong perputaran uang yang semakin cepat. Menurut data Momentum Works, data transaksi melalui aplikasi e-commerce di Indonesia sepanjang 2021 lalu mencapai 577,9 triliun. Atau jika di rata-rata terjadi transaksi total 6,5 triliun setiap jamnya. Wah, kalau tidak hati-hati, bisa jadi kebiasaan yang tidak sehat ya. Tidak sehat untuk kantong pastinya. Berikut 3 tips yang bisa diaplikasikan supaya kita tidak terbawa oleh gaya hidup hedon di era kemudahan teknologi. Pertama, tanamkan mindset dan hindari distraksi. Nah, tadi kan kita sudah tahu kita hidup di zaman informasi yang mudah diperoleh, maka kuncinya batasi diri kita hanya dengan informasi yang perlu. Karena kamu adalah cerminan dari apa yang kamu makan. Jauhi distraksi dan selalu utamakan kebutuhan dan jadikan keinginan sebagai prioritas kedua. Yang kedua, jadikan hemat sebagai habit sehari-hari. Biasakan buat skala prioritas jika ingin membeli sesuatu.
Kemudian pikirkan kembali, apakah pengeluaran kita betul-betul dibutuhkan atau hanya godaan diskon sesaat? Sisihkan budget untuk menabung di awal sebelum berbelanja. Kemudian, jika ada uang berlebih, sisihkan untuk investasi di instrumen yang pas dan kamu pahami. Menabung penting untuk jaring pengaman bila ada keperluan darurat. Sementara investasi penting untuk simpanan masa depan. Ingat, maksimalkan pemasukan, minimalkan pengeluaran. Hati-hati, jangan dibalik ya. Yang ketiga, merasa cukup dengan syukur dan bersedekah. Alasan mengapa seseorang memiliki gaya hidup boros adalah tidak pernah merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Ingat, bahagia itu sederhana. Terlalu banyak jika disimpan sendiri. Bersedekah adalah salah satu bentuk bahwa kita merasa cukup dengan apa yang kita punya dan membagikan kebahagiaan kepada orang sekitar kita. Nah, itu tadi 3 tips yang bisa kita terapkan dalam mengelola keinginan dan kebutuhan. Tidak ada salahnya jika ingin memenuhi keinginan. Tapi pastikan tidak berlebihan, merugikan diri, dan kebutuhan kamu sudah mencukupi. Karena setiap insan berhak bahagia. Awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan menjadi berkah. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jadi deh. Karena kebutuhan nomor 1.